nyenggol dikit marah-marah ngamuk. Urang boga harga diri, urang ge boga ima, urang ge dahar jeung sangu lain jeung batu. Bener kan ada? Sifat lemah lembut ini teh udah jarang, udah nggak ada, udah langka. Karena semua punya standar dengan standar TikTok, dengan standar Facebook, punya gengsi, punya harga diri yang tinggi. Seremeh saling nyapa aja gengsi. Ada yang malam jadi malaikat, siang jadi singa ada. Aya nu jadi maung aya. Aing mau cicing siapa mana yang capek. Mana kerjakan PR na ay manis ya. Indung mah capek. Indung mah geus dengan duit mana kerjakan PR bari ciwit. Ciwit nate ciwit sirum. Mirintil. Aya anu kitu keneh aya. Eta teh teteh teh karena sedang banyak tuntutan. Bener tuh? Dan lamun kita nggak banyak tuntutan, saldo di ATM gede, eueuh nu nagih, salaki bager. Budak aya PR ge, mama aya PR dieu sayang dieu. Mama abi punten 0, kembali. Mama tadi abi di strap, teu masalah. Mama tadi abi 10.000 jajan geus langsung habis teu naon, ambil uang lagi. Eta lamun hatena bahagia, saldo dijamin, suami pengertian, bener. Da ieu mah salakina teh mancing. Nongkrong Yah pulang atuh, ieu budak eueuh nu ngasuh. Aku mamah we da bapak geus capek. Datang nyawa HP, bener tuh. Datang ke rumah, Bang Emok geus nagih. Krangkring ti Shopee Pay Later. Ada kami Indodana. Rungsing dah. Tah eta nu matak rungsing, nu matak gak ada lagi lemah lembut kepada orang tercinta, kepada suami. Matak nu baroga hutang cing dilunaskeun ku Allah lah. Nu salakina rarudet cing disolehkeun. Yang belum punya keturunan meh tadi ditanya wae kapan nikah bulan ieu garis 2. Gitu matak tenang teh nya. Membangun generasi Qurani, generasi Rabbani dengan Al-Quran dan Sunnah. Oke. Cinta aku. Teteh sayang, tahu nggak? Kalau amal ibadah kita itu tidak menjamin kita masuk surga. Yang bikin kita masuk surga itu bukan karena ibadah kita. Teteh suka sholat? Teteh suka puasa? Teteh suka bersedekah? Ternyata itu bukan jadi penjamin kita untuk masuk surga. Kata siapa? Buktinya apa umat? Ini ada hadis sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya kata Rasulullah, amal seseorang tidak akan membuat dia masuk ke surga. Sekali lagi teh, amal seseorang tidak akan bisa memasukkan seseorang ke surga. Terus para sahabat itu kaget. Kalau Rasulullah bilang kayak gitu, padahal Rasulullah sendiri ahli tahajud, ahli sedekah, ahli ibadah, ahlul Quran. Tapi Rasulullah sampai bilang amal seseorang tidak akan
memasukkannya ke surga. Sampai kata sahabat-sahabat, terus Rasulullah gimana? Rasulullah juga ahli ibadah loh. Kata Rasulullah, termasuk aku juga enggak menjamin. Terus Rasulullah melanjutkan, yang memasukkan ke surga itu adalah karunia dan kasih sayangnya Allah. Karunia dan kasih sayangnya Allah. Kata Rasulullah, jika aku dapat karunia dan kasih sayangnya Allah, aku bisa masuk surga. Jadi artinya apa Uma? Berarti orang kan kudu sholat atuh. Kita nggak perlu puasa, bukan kayak gitu. Memang ibadah itu sudah hak mutlak perintahnya Allah sama kita. Tapi itu tidak jadi jaminan seseorang bisa masuk surga. Di sini rata-rata pengen masuk surga atau betah di dunia, betah? Kata betah di dunia. Apa yang bikin teteh betah di dunia? Ada apa? Harta, keluarga, jabatan, rumah, orang tersayang, kendaraan kita. Apakah semuanya bisa mengantarkan kita ke surga teh? Terus pertanyaannya, kalau bukan amal ibadah, caranya gimana dapat kasih sayangnya Allah? Dapat rahmatnya Allah itu gimana? Dapat karunia-Nya Allah itu gimana, Uma dapat kajian ini saat Uma silaturahmi ke rumah Umi Pipi. Jadi Umi Pipi waktu itu ngundang gurunya Ustazah Halimah Al-Aidrus. Langsung menceritain tentang ini, dan beruntungnya teteh-teteh dapat ilmu langsung tentang ini. Uma sampaikan lagi. Terus gimana caranya biar disayangin Allah? Gimana caranya agar neraka itu diharamkan untuk kita? Ada yang ingin tahu? Ada yang ingin tahu? Oke. Ini hadisnya sahih, cintaku. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang haram tersentuh api neraka? Rasulullah aja nanya, kalian mau tahu gak? Orang-orang yang Allah haramkan api neraka, yang artinya ada kasih sayang dan cintanya Allah di dalamnya. Apa aja itu? Yang pertama yaitu orang yang qorib. Apa teh? Apa teh? Qorib itu dekat. Nanti kita jelasin. Ada lagi, ada hayyin, lemah lembut. Apa teh? Hayyin, lemah lembut. Apa teh? Layyin, tidak keras. Apa teh? Qorib, dekat, hayyin, lemah lembut, layyin, tidak keras. Terakhir, sahal. Apa teh? Mudah bergaul dan memaafkan. Apa teh? Yang diharamkan masuk neraka itu ada 4. Ada berapa? Mana tangannya? 1, qorib. Apa? Qorib itu dekat. Orang teh nggak jual mahal. Orangnya itu dekat sama siapapun. Orangnya itu nggak ngerasa artis, nggak ngerasa mahal, nggak ngerasa punya jabatan, nggak ngerasa punya nama gelar. Dia dekat dengan siapapun teh. Ada orang yang pejuang nafkah, pengemis, dia dekat. Uma pengen selalu dekat dengan jamaah Uma. Gak susah
beda level, beda kasta. Ada yang kayak gitu? Itu berarti orangnya enggak susah dideketin. Tapi orang yang memang diharamkan neraka untuk dia adalah orang yang korib. Jangan ngerasa paling benar, paling suci, paling benar. Orang mau dekat sama kita asa aing. Bukan, beda kasta, beda level. Orang nunggis karena mobil, mana masih motor Brio. Ada yang kayak gitu teh? Ada. Mereka tuh nggak tahu bahwa orang-orang yang mudah dekat sama orang itu, mudah nasehatin, mudah bergaul, itu diharamkan api neraka. Berarti kita harus punya sikap apa teh? Korib. Mudah dekat dengan orang lain. Di sini ada yang masih jual mahal, ada? Kayak Uma tuh. Uma minta di fallback gas. Username-nya. Ada yang udah di fallback sama Uma? Angkat tangannya. Ada yang belum? Kalau bilang dari sini mau fallbackin. Pokoknya cara mudah itu komen aja di postingan Uma pasti fallbackin. Karena Uma itu gak mau jauh, gak mau asa. Ketemu saja enggak pengen dekat dengan jamaah. Karena apa? Lain hayang kapuji, lain hayang kumaha. Tapi tahu hadis ini, ingin diharamkan neraka. Uma boleh gak minta kontak WhatsApp? Boleh. Ada yang udah sekontak sama Uma? Gak ada. Sahanu pengen pindah kontak Uma, ada? Save sekarang. Ya. Ini mah langsung kontak Uma, bukan manajer Uma ya. Langsung kontak Uma, sok curhat, sok nyanyi di story, segala muka bukan. Ya, di komen-komen saling nge-like. Mau di save? Nah, ini bukan karena Uma pengen dapat pujian, pengen diharamkan neraka untuk Uma. So, di save ya. 081 380 56 77 11 081 380 56 77 11. Chat ke Uma ada ketentuannya. Pertama, nama kontak WhatsApp kalian harus diganti dulu. Ada yang nama WhatsAppnya Ratu Keabadian. Kan Uma teh yang ngeditnya, ya si teteh yang jadi Ratu Keabadian. Ratu Keabadian. Uma aku mau di-repost dong kontennya. Mangga Ratu Keabadian. Aku ayah tuh Ratu Keabadian. Ayah gak hadir. Ada juga Uma, aku jamaah Uma. Saha namana Bakakak Hijrah. Dia jualan bakakak atau namun. Ayah nama anaknya Gilang Rohman. Nah tuh Uma di-save Gilang Rohman. Pas ngechat Uma, aku kangen sama Uma. Pas WA dibuka ke suami, saha yang Gilang Rohman. Maka konsok kita sayangin kiranya. Kontak WhatsAppnya ganti, namanya Cedong, Cenyai gitu ya, Celilis gitu ya. Wah ayah anu titik, ayah anu koma, ayah anu pertanyaan. Jadi Uma tuh biar langsung save gitu ya. Terus ngechat sama Uma ini Celilis misalnya, jamaah bidadari cincirikit Uma. Oke, jamaah bidadari cincirikit Uma, rombongan Al-Irsyad gitu. Jadi, oh iya rombongan Al-Irsyad gitu kan. Oh iya rombongan TSM. Jadi Uma
Mas Rep sesuai dengan rombongan jamaahnya. Ulang ngecek tapi nggak ada nomor, nggak ada nama, nomor mah ya sebenarnya, nggak ada nama, ujung-ujung curhat ke beretel, saha ya, biar rumah langsung save. Terus selanjutnya harus sabar, apa teh? Uma biasanya bakal save saat di jalan, gitu, di jalan atau lagi rehat. Orang-orang nyekrol TikTok Uma ngariweuh nge-save kontak jamaah gitu ya. Selanjutnya nggak boleh telepon, apa teh? Nggak boleh telepon, nggak boleh video call ya. Karena biasanya waktunya orang lain tidur, Uma bangun. Waktunya orang bangun, Uma tidur. Jadi jadwalnya nggak nentu. Di saat Uma tidur ada yang nelpon. Saya menelpon karena keluarga aja nggak berani nelpon Uma. Pas di pelong, pas mau diangkat, Uma sebagai penting. Kau pencet, kalau mau profil Uma. Tahu nggak Uma lagi tidur. Mau Uma cina itu kuat kangen cina ya. Nah, jadi jangan apa teh? Telepon. Teteh, ada yang bilang apa sama Uma mah gak dibalas. Ada yang pernah dibalas chatnya sama Uma ada? Ada, dibalas teh. Teteh curhat, Uma boga mertua kieu-kieu teuing nya kemae sabar. Uma abi pas teh jeung salaki, sok bae dieu sok asa naon curhat ngabere deui. Dibalas. Asal mau sah. Nah, kenapa Uma melakukan ini semua? Uma fallbackin, sok makanya jamaah Uma saling fallbackin. Buat apa? Ingin diharapkan neraka. Bukan pengen Uma itu pemateri atau ustazah yang dekat sama jamaah, bukan teh. Nyari penilaian manusia nggak berpengaruh terhadap penilaian Allah kepada kita. Uma itu mengamalkan ini, pengen mudah dideketin sama siapapun. Uma punya ilmu, Uma punya tenaga. Mungkin itu yang bisa menyelamatkan Uma dari siksa api neraka. Jadi sifat yang pertama apa teh? Artinya apa? Yang kedua cintaku hayyin lemah. Ieu nu hese ayeuna ya. Ieu hese. Zaman ayeuna zaman senggol. Maneh wani ka urang geus sia wani ka maneh. Maneh sia ngaganggu budak urang datangan dieu. Disenggol dikit, marah-marah ngamuk. Urang boga harga diri. Urang ge boga ima, urang ge dahar jeung sangu lain jeung batu. Bener kan ada? Sifat lemah lembut ini teh udah jarang, udah enggak ada, udah langka. Karena semua punya standar dengan standar TikTok, dengan standar Facebook, punya gengsi, punya harga diri yang tinggi. Seremeh saling nyapa aja gengsi. Ada yang masih saling sapa saat ke warung ada? Bener. Mung si eta mah urang nyaho rumah tangga ge keur teu bener. Mung urang mah nyaho si eta mah loba hutang. Itu gak ada sifat-sifat ini anti. Kalau waterproof itu anti air. Kalau waternar enggak. Bentar kira kosakatanya teh anti api neraka ya. Neraka proof itu orang yang lemah lembut sama anak, sayang sama anak. Ada yang masih bebeledagan sama anaknya. Ada yang masih jejarawokan. Ada yang malam jadi malaikat, siang jadi singa ada. Aya nu jadi maung aya. Aing maung, cicing sia mana yang capek. Mana kerjakeun PR-na ai manis ya. Indung mah capek. Indung mah geus neangan duit mana kerjakeun PR bari ciwit. Ciwit nate ciwit sirum. Mirintil. Aya anu kitu keneh aya. Eta teh teteh teh karena sedang banyak tuntutan.
Bener tuh. Dan lamun kita nggak banyak tuntutan, saldo di ATM gede, eueuh nu nagih, salaki bager. Budak aya PR ge, mama aya PR dieu sayang dieu. Mama abi punten 0, kembali. Mama tadi abi di strap, teu masalah. Mama tadi abi 10.000 jajan geus langsung habis teu nanaon ambil uang lagi. Eta lamun hatena bahagia, saldo dijamin, suami pengertian, bener. Da ieu mah salakina teh mancing. Nongkrong Yah pulang atuh, ieu budak eueuh nu ngasuh. Aku mamah we da bapak geus capek. Datang nyawa HP, bener tuh. Datang ke rumah, Bang Emok geus nagih. Krangkring ti Shopee Pay Later. Ada kami Indodana. Rungsing dah. Tah eta nu matak rungsing, nu matak gak ada lagi lemah lembut kepada orang tercinta, kepada suami. Matak nu baroga hutang cing dilunaskeun ku Allah lah. Nu salakina rarudet cing disolehkeun. Yang belum punya keturunan meh teh ditanya wae kapan nikah bulan ieu garis 2. Gitu, matak tenang teh ya. Terus apa lagi? Qorib artinya hayyin artinya lain artinya apa? Tidak keras. Lain artinya apa? Itu yang biasanya kita zaman sekarang males banget maafin orang. Males banget ketemu sama orang yang suka ngehancurin rumah tangga kita. Males sama orang yang suka ngegibahin kita. Bener gak? Mun aya jelmana ku urang dilawan ayeuna keneh. Gelut ayeuna keneh. Karena kita terlalu terkendalikan oleh hawa nafsu. Mungkin ilmu tentang orang-orang yang diharamkan neraka itu belum sampai sama kita. Dan yang terakhir itu apa? Sahal, apa teh? Mudah bergaul dan mudah cincai orangnya tuh. Kalau kemarin kata Syarifah itu orang-orang yang diharamkan masuk neraka itu orang-orang yang cincai. Gak ribet, santai, mudah dideketin, gak rariweuh rarudet, mudah maafin orang. Di sini ada gak orang yang belum kita maafin? Siapakah itu? Siapa yang belum kita maafin? Mantan, ayah mantan? Tidak, oh yang ini tadi tidak keras kepala ya. Lain tidak keras kepala. Lamun di bejaan teh ngerti, nurut. Kan kita sebagai istri ya, kadang capek kalau nggak dihargain sama suami. Makanya saat suami nasehatin, kita gak mau kalah, kita lawan lagi. Bener gak? Itu karena banyak faktor yang menyebabkan kita itu nasihat gak masuk sama kita. Nah sekarang teteh punya ilmunya, bekal masuk surga dan diharamkan neraka. Yang terakhir sahal, mudah memaafkan, mudah bergaul. Yuk datang ke kajian TSM, gas. Yuk ayah seblak viral, gas. Yuk kita baso misdasem, gas. Yuk kajian Al-Irsad. Yuk kita nongkrong di kafe baru. Anu boga duit. Ayah tempat wisata anyar, gas.
Pokoknya mah teu boga duit asal saongkoseun gas. Kadang kita memang perlu menjaga kewarasan kita, Bu. Da di rumah mah tuh kadang ningali seseuheun rudet. Ningali satrikaan, ningali tagihan galon, tagihan listrik. Cek ABG mun saldo urang geus pinu geus 10 M, rudet moal. Matak Bu, tahu gak? Kemarin Uma di Multazam. Multazam itu teh tidak ada sekat pembatas doa di sana, nggak ada. Di sebelah Uma dia nangis-nangis, doanya sampai kedengar sama Uma. Ya Allah, sing disolehkeun mertua abi ya Allah, sing disolehkeun salaki abi ya Allah. Bari ngaguk-guk. Ku abi tadi aminkeun, amin Bu, amin. Bari jeung teu fokus, moal eleh. Soalnya di Multajam parebut jeung batur. Doa pertama Uma, Allahumma gfirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kaduana naon cing? Ya Allah hayang beunghar. Ya Allah, abi hayang tajir melintir ya Allah. Tajir melintir naikot melintir ya Allah. Sampai eta nu tadina ceurik teh kuat ngaminkeun. Amin, abi ge hayang tajir ya Allah. Abi mah hayang beunghar sebesar gunung Uhud ya Allah. Amin. Rizki abi jeung jamaah abi jeung keluarga abi sederas air jam-jam rizkinya. Di depan manusia kita kadang jaim ya, di depan suami. Yang ini uang buat kamu, dah simpen aja cuman segitu, simpen aja padahal butuh. Di hadapan Allah Bu kamari, ya Allah hayang beunghar, hayang tajir. Karena di depan Allah itu kita gak bisa munafik ya. Dan Uma juga gak munafik. Hayang beunghar ya Allah 100 turunan. Berjang kita gak tahu umur kita kapan ya meninggal. Cuman kemarin kita gak bisa munafik, kita gak bisa menutupi bahwa untuk sekarang finansial itu mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Benar? Sampai ada yang curhat, Uma, abi mah teu paduli salaki siga Bang Toi balik sabulan sakali. Datang wae HP-na ku abi tara diperiksa. Saking geus kumaha eta caritana gak periksa HP. Gak peduli dia di mana. Yang penting transferan we teu eureun-eureun. Eta mah kabehanana ge hayang Bu gitu ya. Jadi intinya untuk zaman sekarang itu faktor orang-orang bercerai itu finansialnya. Makanya Uma berdoa semoga kita disejahterakan finansialnya. Untuk bekal dunia dan amin Allahumma amin. Jadi cintaku, iya sayangku. Jadi cintaku, ada yang mau diharamkan api neraka ada. Udah punya sikap qorib? Insyaallah. Kan katinggal teteh mata di gate. Seblak yuk, gas. Yuk ngaliwet yuk ten teteh, besok ten ceodah, besok ten cenyai, gas. Nah eta teh sifat qorib. Oke. Yang kedua, hayyin lemah. Eta masih belajar. Kabudak masih kena nyiwit. Masih kena ngebentak-bentak anak. Ya Allah, apa-apa kita belah. Yang ketiga, lain apa teh? Tidak. Yang terakhir, sahal. Tah, anu apal 4 ieu menang hadiah. 4 sifat orang yang diharamkan siksa atau api neraka itu. Yang pertama artinya, yang kedua yang artinya, yang ketiga yang artinya tidak keras kepala, yang keempat yang artinya dan mudah bergaul. Ingetin nanti akhir kajian ditanya, dapat hadiahnya ya. Oke. Cintaku,
Kumaha tuh orang kita mau memaafkan orang tapi dianya zolim sama kita. Bahkan satu rumah, satu wilayah, satu tempat kita setiap hari ketemu. Teteh harus ingat, dalam Al-Quran surat Al-Qasas ini menceritakan tentang waktu itu Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun. Kalau zaman sekarang Fir'aun itu punya penyakit NPD. Apa teh? Narcissistic Personality Disorder. Dan itu udah akut karena dia mengaku Tuhan. Kata Nabi Musa, yang artinya Tuhanku lebih tahu siapa yang zolim, siapa yang melakukan kebenaran, siapa yang mengada-ada, siapa yang mengaku Tuhan. Sama kayak kita dituduh, kita difitnah, kita dizolimi, kita dirusak rumah tangganya, kita diganggu anaknya, kita dihina. Kata Allah Allah itu tahu siapapun yang dilakukan oleh hambanya, sekecil apapun, tersembunyi atau terang-terangan. Dan sesungguhnya orang-orang yang zolim, selingkuh, KDRT, memutarbalikan fakta, playing victim, mereka orang-orang yang rugi. Di dunia mereka bisa selamat teh. Di dunia mereka bisa memanipulasi teh. Di dunia bisa ngarang cerita teh. Tapi di akhirat mereka adalah orang-orang yang rugi. Mereka akan merasakan kebinasaan. Jadi jangan pernah bosan berbuat baik. Jangan bosan berbuat lemah lembut, jangan bosan memaafkan. Karena orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang memaafkan itu tidak akan pernah kehilangan dirinya dan tidak akan pernah kehilangan Allah. Orang-orang yang baik, orang yang jujur, orang yang sabar itu diuji, dikhianati, diselingkuhi, difitnah, dituduh. Tapi orang baik itu gak pernah kehilangan dirinya dan tidak akan pernah kehilangan Allah. Tidak akan pernah kehilangan Allah. Zaman sekarang susah bu. Megang prinsip hayin lain korib sahal susah. Tapi dengan datang ke kajian-kajian kayak gini, kita di-charger lagi jiwanya. Di-charger lagi jalannya, dilurusin lagi tracknya, langkahnya. Makanya teteh yang datang ke majelis ilmu itu walaupun berdesak-desakan, walaupun bersempit-sempitan, tapi Allah turunkan derajat dan kasih sayangnya dengan apa? Allah penuhi hatinya dengan ilmu. Dan dengan diberikannya ilmu itulah ketenangan yang hakiki. Orang lain mau jahat, aku tahu ilmunya ya Allah. Aku ingin jadi orang yang Allah haramkan neraka untukku ya Allah. Aku ridho difitnah ya Allah. Aku ridho ya Allah direpotin sama anak. Aku lemah lembut karena aku gak mau ya Allah. Neraka dekat denganku ya Allah. Allah itu sayang sama kita teh. Allah itu cinta sama kita teh. Allah tahu sholat kita itu masih lalai. Allah itu tahu sedekah kita masih hitung-hitungan. Allah itu tahu tahajud kita itu bolong-bolong. Allah tuh tahu setiap sholat kita gak khusyuk. Makanya Allah gak jadikan ibadah kita sebagai jaminan kita masuk surga.
Tapi Allah dengan kasih sayangnya, dengan cintanya ngasih ujian agar Allah melihat siapa dari hamba-hambaku yang tetap dekat dengan orang-orang yang pernah ngezolimin dia. Walaupun berat, walaupun berproses, walaupun memilih untuk jaga jarak dulu gak apa-apa. Yang penting gak memutuskan silaturahmi itu gak apa-apa cintaku. Aku masih tegur sapa, aku masih menerima nasihat dari orang yang tercinta ya Allah. Karena agar diharamkan siksa api neraka untukku ya Allah. Aku masih mencintai, menyayangi anak-anak, mendidik dengan penuh sayang ya Allah. Karena aku gak mau Engkau dekatkan aku dengan neraka ya Allah. Karena ibadah kita gak menjamin kita masuk surga teh. Baiknya Allah sama kita. Sesayang itu Allah sama kita teh. Allah kasih kemudahan ini. Orang yang bisa dekat dan mudah bergaul, gak keras kepala, lemah lembut ketika dinasehati dan bisa memaafkan orang. Itu enggak ada teh di sini yang diharamkan masuk neraka yang followersnya gede, enggak ada. Yang diharamkan masuk neraka yang tas-tasnya branded, enggak ada. Yang diharamkan masuk neraka tah yang kajiannya setiap hari, sujudnya berjam-jam, enggak. Yang lembut sayangku. Yang dekat dengan orang yang kita cintai. Maafin orang-orang yang jahat sama kita sayang. Karena bukan untuk mereka, untuk kita sendiri. Agar kita diharamkan dari siksa api. Bukankah tujuan kita itu surga teh? Tujuan kita dunia apa surga teh? Apakah ada jaminan kita akan seumur hidup panjang usianya? Bekal kita cuman ini teh. Kalau kita bukan ahli ibadah, bukan ahli sedekah, tidak terlepas dari perbuatan zolim, ngegosip, ngehina sama orang, nyakitin orang tanpa kita sadari, minimal punya 4 bekal ini di dalam diri kita. Rasulullah yang bilang bukan aku. Ibadah kita tidak menjamin masuk surga, tapi kasih sayangnya Allah dari 4 ini yang harus kita punya bekal untuk akhirat kita. Perintah ibadah itu Allah ingin melihat apakah engkau taat kepadaku? Apakah engkau masih ngeluh, masih tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan? Allah hanya ngasih 4 ini cinta. Gak aneh-aneh, gak muluk-muluk, gak disuruh punya rumah yang gede, punya jabatan, punya ilmu yang tinggi, enggak. Qorib, hayyin, layyin, sahal. Dah itu aja. Gak usah muluk-muluk teh. Qorib. Dah itu aja. Gak usah lagi ikut standar TikTok, punya barang branded, punya koleksi tas, punya koleksi cincin, punya koleksi emas. Gak usah. Capek. Bisa hilang, bisa Allah hilangkan, bisa Allah hancurkan, bisa Allah ambil. Tapi 4 ini sebagai jaminan kita diharamkannya api neraka untuk kita. Dan cintaku, orang-orang zalim itu yang tidak akan beruntung. Siapa orang yang masih zalimin kita teh? Suami kita, anak kita, mertua kita, tetangga kita. Doain mereka teh dapat hidayah dari Allah. Agar mereka tidak termasuk orang-orang yang zalim. Bahkan ada salah satu doa yang sering kita dengar teh.
Subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Itu teh mengakui bahwa kita teh zolim sama diri kita. Subhanaka maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zolimin. Kami termasuk orang yang zolim. Zolim sama mata kita, zolim sama tangan kita, zolim sama tubuh kita. Agar kita itu benar-benar balik lagi sama Allah. Kita minta taubat, kita minta ampunan, kita minta hidayah sama Allah. Dan ampunan Allah itu turun di majelis-majelis ilmu. Barakallah untuk teteh-teteh yang hari ini hadir mengorbankan pekerjaannya, anaknya, tugasnya. Insya Allah Allah angkat derajatnya dunia. Amin Allahumma amin. Dan cintaku, kemarin amanah dari Ustadz Adi Hidayat. Ketika masalah itu datang, kenapa sih harus sholat? Kenapa sih solusinya itu sholat? Karena ada obat di dalamnya. Apa teh? Karena ada obat di dalamnya. Teteh lihat ke depan. Robbi gifirli warhamni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'an. Itu doa apa teh? Duduk di antara dua sujud. Coba teteh resapi. Teteh fahami, teteh tadaburi artinya bareng-bareng. Allahumma gfirli, ikutin Uma. Ya Allah ampuni aku. Allahumma gfirli. Ya Allah ampunilah aku. Warhamni. Sayangilah aku. Warhamni. Sayangilah aku. Wazburni. Tutuplah aibku. Wazburni. Tutupilah kekuranganku. Warfa'ni, angkatlah derajatku. Warfa'ni, angkatlah derajatku. Warzukni, berikanlah aku rezeki ya Allah. Warzukni, berikanlah aku rezeki ya Allah. Wahdini, berikan aku petunjuk ya Allah. Ya Allah, ini itu apa tandanya, ujian ini apa tandanya ya Allah. Suamiku terlihat seperti ini, engkau bukakan ini petunjuknya apa ya Allah. Ya Allah, aku mau nikah, ada ujian ini ya Allah, ini ujian petunjuknya apa ya Allah. Makanya Allah seindah itu ngasih doa. Wahdini, berilah aku petunjuk ya Allah. Wahdini, berikanlah aku petunjuk. Wa'afini, sehatkan aku. Sehatkan aku ya Allah. Wa'afini, sehatkan aku ya Allah. Sehatkan mentalku ya Allah. Sembuhkan penyakitku ya Allah. Sembuhkanlah penyakit dari diriku yang orang lain gak paham, yang orang lain gak merasakan, yang orang-orang itu gak percaya sama aku ya Allah. Sembuhkanlah aku ya Allah ya Rabb.
wa afini, sehatkan aku ya Allah, sembuhkan aku ya Allah, wa'fu anni, maafkan aku, maafkan aku, wa'fu anni, maafkan aku ya Rob. Sekarang bareng-bareng baca Arabnya aja dari awal sampai akhir. Rabbi gfirli warhamni wazburni wa'afini warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tiap sholat, pas lagi duduk, bahkan bacaan-bacaan lain itu obat untuk kita. Dan bagian ini yang paling Uma suka dan berlama-lama. Kalau bisa nangis-nangis di bagian ini teh. Minta disehatkan ya Allah, minta disembuhkan ya Allah. Berikan aku rezeki ya Allah, angkat derajatku dari semua ujian ini ya Allah. Berikan aku petunjuk dari ujian ini ya Allah. Berikan aku derajat yang tinggi dari ujian ini ya Allah. Ampuni semua dosa-dosaku ya Allah. Itu yang bakal jadi obat untuk kita. Kenapa kita nggak pernah ngerasa nikmatnya sholat? Karena kita belum paham apa yang kita baca. Kita belum memahami apa yang kita pinta. Kalau kita tahu artinya, kalau kita tahu maksudnya teh, nangis kita teh setiap baca apa yang kita baca saat sholat. Rabbi gfirli warhamni wazburni. Minta itu sama Allah. Saat sholat, saat berdua sama Allah, love language-nya Allah itu diborong semua bahasa cinta, quality time. Bahasa cintanya Allah dalam Al-Quran. Quality time, Allah ngasih 5 waktu dalam sehari. Terus banyak lagi yang udah Allah kasih sinyal sama kita. Tapi kita selalu mikir Allah gak sayang sama aku. Ada yang WA lagi sama Uma aku udah capek, Allah gak ngabulin doa-doa aku gak sholat lagi Uma. Capek. Mungkin kita belum paham setiap arti dalam sholat sayang. Makanya kita sholatnya garang gusuk, rurusuhan. Ngejar lagi dunia karena kita tidak memahami setiap kata yang kita ucapkan saat sholat. Makanya di saat sedih melanda, larinya ke galau melanda, larinya ke kecewa melanda, larinya ke itu cintaku. Itulah generasi Qurani, Rabbani menurut Quran dan Sunnah. Larinya ke sholat lagi, larinya ke Al-Quran lagi. Terus teteh-teteh, kenapa sih Uma ada Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, dan ada bahasa wa'fu anni, ya Allah maafkan aku. Kenapa sih enggak satu kata aja? Ini ada ilmunya teh, ada alasannya kenapa Allah ngasih Allahumma gfirli dan wa'fu anni. Teteh lihat ke depan. Allahumma gfirli ini dari bahasa gofaro. Artinya menutupi, melindungi. Jadi kita itu minta sama Allah dosa-dosa kehilafan kita itu Allah tutup. Allah tutup, gak Allah buka. Tapi Allah lindungi aib-aib kita. Dosa-dosa kita di dunia dan di akhirat. Kalau wa'fu anni itu maafkan aku, maknanya menghapus
Jadi kita minta Allah itu ngehapus dosa-dosa kita di masa lalu. Berarti Allahumma gfir dan wa'fu anni itu Allah ampuni dengan tutup aib-aibnya, kekurangannya, kesalahannya dengan kebaikan. Wa'fu anni, Allah hapus. Di catatan amal kita tuh semuanya Allah minta hapus ya Allah semua kejelekan, keburukan, kezaliman kita di masa lalu kita. Makanya romantisnya Allah ngasih doa yang kita bacakan, Allahumma gfirli dan wa'fu anni. Oke. Cintaku, habibti. Jadi kalau di Mekah dan Madinah itu laki-laki sama laki-laki itu manggilnya habibi. Sayangku, cintaku, dan itu biasa. Cipika-cipiki, peluk. Karena mereka itu benar-benar mengamalkan sunnah Nabi. Dengan kasih sayang, dengan cinta. Kan kalau dibawa ke Indonesia mah geuleuh lalaki cipika-cipiki. Sayang sesama laki-laki. Kan kita curiga ya. Kalau di sana itu habibi, come to Dubai. habibi gitu. Tah, sama perempuannya juga manggilnya habibti. Apa cintaku? Habibti itu cintaku, sayangku, kasihku. Dan mereka tuh gak ada curiga, kamu manggil sayang ke aku, kamu lesbi ya? Gak ada. Ya, jadi sinetron banget ya. Dan ada di sosial media juga, sayang-sayangan gitu ya. Kaum pelangi ya, itu na'udzubillahi min. Kita mah pure ingin menyebarkan cintanya Allah. Jadi kalau umat sekarang manggilnya habibti, itu artinya apa? Sayangku, cintaku. Nah, teteh sayang, Allah memang mengambil dari teteh-teteh itu sesuatu yang teteh cintai. Yang teteh gak nyangka Allah ambil itu dari bagian kita. Allah memang ngambil dari kita apa yang tidak kita sangka, dari apa yang kita cintai. Tapi teteh harus ingat, Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang kita tidak sangka-sangka memilikinya. Sekali lagi teh, Allah memang mengambil sesuatu dari hal yang tidak kita sangka, dari yang kita cinta, anak, jabatan, harta, penyakit, kesehatan, gelar kita atau rumah tangga kita, harta kita. Tapi Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang kita tidak akan sangka-sangka lagi memilikinya. Tahu-tahu teteh diundang ke Baitullah gratis. Tahu-tahu teteh dikasih rumah. Tahu-tahu teteh dilunasi hutangnya. Hal yang tidak kita sangka-sangka sayang. Allah itu adil sayangku. Kalau sekarang kita diambilnya kesedihan dan kebahagiaan, nanti Allah ganti lebih berlipat dari apa yang tidak kita sangka sayangku. Selanjutnya, habibti, sayangku, cintaku. Kalau teteh nyari ketenangan di dunia ini teteh gak akan pernah bisa mendapatkannya. Teteh kalau nyari ketenangan dan kesenangan di dunia, ini bukan tempatnya kesenangan dan ketenangan. Dunia bukan tempatnya dan ketenangan. Kalau teteh nyari ketenangan dan kesenangan, jika itu yang kita cari, siapa yang sebenarnya sedang kita teladani? Rasulullah gak nyari ketenangan di dunia teh. Rasulullah ngikat perutnya dengan batu untuk menutupi rasa laparnya. Saking di dunia ini bukan tempatnya ketenangan, Rasulullah mendapatkan semua ujian yang kita rasakan sekarang. Karena dunia bukan tempatnya
ketenangan dan kesenangan. Kita nyari kebahagiaan dari siapa sih teh? Kita nyari ketenangan ke dunia bagian mana sih teh? Siapa yang sekarang kita kejar-kejar itu sampai kita sakit? Siapa yang sekarang kita kejar-kejar itu sampai kita gak bisa tidur? Kesenangan yang mana? Gelar, harta, jabatan. Bagian mana, dunia belah mana yang sedang kita kejar itu mana apa? Kita balik lagi teh, pulang. Pulang jadi apa yang Allah ridho, jadi apa yang Allah cinta, jadi apa yang Allah inginkan. Karena dunia bukannya tempat senang dan Oke, cintaku. Ini ada doa, sebagian udah pada tahu. Umah sekali, teteh-teteh sekali ya. Ini doa yang sangat singkat. Setiap pertemuan kajian Uma akan menitipkan doa-doa yang singkat yang bisa teteh hafalkan, tapi ini bisa jadi penolong untuk kita. Kalau sebelumnya ada doa, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hamatin wa min kulli ainin lammah. Sekarang ada doa yang setiap sholat, setiap mau tidur, setiap mau keluar, teteh baca doa ini. Umah sekali, teteh sekali. Ya mukallibal qulub. Suaranya, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati, sabit qulubana, teguhkan hati kami, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, wa ala ta'atik. Langsung semuanya. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Sekali lagi. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikan hati suamiku, yang membolak-balikan hati orang tuaku ya Allah, yang membolak-balikan hati mertuaku, yang membolak-balikan hati anakku, yang membolak-balikan hati orang yang punya hutang kepadaku ya Allah, yang membolak-balikan hati ini ya Allah. Teguhkan aku di dalam agamamu ya Allah. Yang sekarang hak dan batil sudah tertukar, kemaksiatan sudah merajalela. Wa ala dinik ya Allah, kepada agamamu, wa ala ta'atik, dan taat kepadamu ya Allah. Taat jadi apa Uma? Jadi apa yang Allah ridho, jadi apa yang Allah cinta, jadi apa yang Allah inginkan. Ketika Uma bilang kembali ke fitrah, jawabnya jadi apa yang Allah
Jadi apa yang Allah cinta, jadi apa yang Allah ridho. Logo, bukan logo, atau simbolnya kayak gini. Angkat tangannya, sarang heo, love kecil. Jadi apa yang Allah ridho, love ya. Terus love besar, jadi apa yang Allah gitu ya. Love kecil, sedang mana? Sedang. Oke. Jadi apa yang Allah inginkan? Ini definisi taat sama Allah. Kembali ke jadi apa yang Allah ridho, jadi apa yang Allah cinta, jadi apa yang Allah inginkan. Kalau ada pipaseaeun jeung salaki jeung suami, langsung kembali ke fitrah. Kembali ke fitrah. Jadi apa yang Allah ridho, jadi apa yang Allah cinta, jadi apa yang Allah inginkan. Pipaseaeun jeung mertua, mama kembali ke fitrah abi mama. Langsung jadi apa? Jadi apa yang Allah cinta, jadi apa yang Allah inginkan. Cek budak jeung indungna teh kunaon sih Neng? Balik ti kajian jadi kieu ya teh. Ya Allah, aku ridho ya Allah. Jika ujian ini datang kepadaku melalui anak aku ya Allah, aku taat kepadamu ya Allah. Asal jadi apa yang engkau ridho ya Allah, jadi apa yang engkau cinta ya Allah, jadi apa yang engkau inginkan ya Allah. Karena surga tujuannya ya Allah. Dan apapun peran yang kita lakukan di dunia ini, tujuannya untuk amanat ummah. Kajian sebelumnya apa? Ma fi qalbi ghairullah. Apa teh? Apa cintaku? Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada sesuatu pun, tidak ada seseorang pun di dalam hatiku kecuali kita jadi ibu, kita jadi anak, kita bekerja, kita di rumah, kita mendidik anak. Semua yang kita lakukan itu adalah ketaatan. Karena tidak ada sesuatu pun, tidak ada seseorang pun di dalam hatiku kecuali Allah, sayang cintaku. Capek ya ngejar dunia. Capek banget. Ngejar suami capek, ngejar anak capek, ngejar kerjaan, deadline capek, kuliah capek, nuntut ilmu capek. Karena dunia itu tempatnya lelah, tempatnya capek. Oke cintaku, siap cintaku. Masya Allah gak kerasa banget waktu. Ya, sekarang kita mau ke sesi hipnoterapi. Sebelum ke sesi hipnoterapi, kita pemanasan dulu. Tepuk sebelah kirinya dulu. Tapi yang sekarang mah agak dipijit-pijit. Pijit-pijit, sok pijit-pijit. Masih ingat namanya? Dipijit-pijit. Dipijit-pijit. Oke. Pijit-pijitnya ada lagunya. STMJ, susu telur madu jahe. STMJ, susu telur madu jahe. Oke, sekali lagi pijit. STMJ, susu telur madu jahe. Cing ikhlas.
STMJ susu telur madu jahe. Oke, pindah ke sebelahnya. Sok. Pijitna cing enaknya. Oke. 1, 2, 3. STMJ susu telur madu jahe. STMJ susu telur madu jahe. Sekali lagi suaranya. STMJ. Asik. Susu telur madu jahe. STMJ susu telur madu jahe. Oke. Sekarang pokoknya mah jang umah mah pasti aya nyanyi. Cing ciripitnya. Oke. Pegang bahunya lagi. Sekarang mah bukan bahunya. Pegang dagunya. Cie. Udah lama gak ada yang pegang dagu aku. Meni asal nyetrum. Ya, oke. Pegang dagunya. Ke sebelah kiri dulu. Ke sebelah kiri dulu. Cie. Begitu. Udah lama gak ada yang megang dagu. Meniih merinding ya. Lain si teteh meni amit. Teteh di kumaha pira di cepang dagu Gusti. Sok. Pegang daguna. Antelkeun ya, antelkeun. Nah. Ikutin oma. Teteh cantik. Teteh sayang, nangis aja gak apa-apa. Gak akan aku viralin. Tapi kalau viral, di luar tanggung jawab aku. Teteh sayang, ini cantik. Jangan ditahan ya. Daripada bebeledagan di rumah, urang beledagan di dia. Teteh tetap cantik, walau sedang mereweng. Nah, kudu dipuji heula. Soalna aya nu cerita, Uma abi rek nangis pas melong kamera, geuleuh ih ceurik. Goreng patut henteu. Teteh tetap cantik di mata Uma walau sedang. Oke, ganti. Pegang dagunya, usap-usap dagunya. Usap-usap dagunya ya. Sok da ai di rumah emang ku suami dicepeng dagu. Matakan cicing di dia weh. Sok, enggak. Teteh sayang. Kudu antel karena daguna tong jijik gitu. Gareleh cenah. Da lain zaman Covid bae. Teteh sayang. Teteh meni cantik. Bersinar. Menyala tetehku. Kalau teteh ingin nangis, sok nangis aja. Jangan diimut-imut. Jangan sok jaim. Daripada bebeledagan di rumah, urang beledagan di dia. Biar di rumahnya kita menjadi bidadari yang lemah lembut. Jangan lupa di surga. Dress code-nya polkadot warna koneng. Biar ciri-ciri
jamaahnya umat ngameh teu pahili jeung bidadarina Ustazah Halimah Al-Aidrus. Kan Ustazah, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Ustazah Halimah Al-Aidrus kalau kajian di Al-Jabar itu selalu warna black pink. Bulan November di Al-Jabar tanggal 29 kosongkeun jadwal nya. Kosongkeun jadwal. Tanggal berapa teh? 29 November di Al-Jabar. Siap hurungkeun deui siap? Bade Polkadot koneng. ABG nyari di Shopee gak ada Polkadot koneng. Meni ngidam pisan kok Polkadot koneng can aya nya. Mau warna apa nanti? Warna Blackpink juga. Warna black aja. Hitam semua punya hitam. So engke teteh-teteh jamaah hitam abi koneng sorang. Mehurung. Ya. Oke, jadi ingat tuh. Teteh 18 Oktober Uma dengan kembaran Uma Davina Karamoy. Ih asli. Uma duet sama kembaran Uma. Nah iya jadi kalau penasaran wajah Uma sekali lagi lihat Davina Karamoy. Ya. Nah tanggal 18 sama Ustazah Sifa sama Teh Silvi bahkan ada gue star lainnya. Itu di Hotel Haris. Nah, untuk tanggal 25 Oktober salah. Masih bulan ini di Masjid Al-Uhuwah gratis. Sabtu 25 Oktober Al-Uhuwah ba'da asar sampai maghrib. Tanggal 21-nya di TSM gratis. Ya. TSM hurungkeun deui ba'da zuhur di TSM tanggal 21 Oktober ba'da asar di Masjid Al-Uhuwah Wastu Kencana. Ya, nanti bantu syiarkan bikin konten, nanti Uma follow. Kalau beruntung nanti di pertemuan itu Uma kasih oleh-oleh gelang juga. Konten yang ini loh, tanggal 21 Oktober kosong enggak? Nah, foto yang keduanya, yuk datang ke kajian ini. Nah, yang di TSM Al-Huwa sama yang di Hotel Haris. Kenapa Uma berbayar? Karena kita sewa hotel, ngundang kembaran Uma juga, ngundang Teh Sifa juga ya, gitu. Jadi itu yang membedakan kenapa ada yang gratis, di masjid itu ada infaknya dari sundukan. Kalau di hotel itu biasanya ada merchandise, produk yang teteh dapatkan. Begitu, siap cintaku? Oke, alhamdulillah. Sekarang kita mau sesi hipnoterapi. Duduknya yang nyaman, mau selonjoran, teteh mau selonjoran, teteh mau duduk, mau sambil tiduran. Bisa sambil tiduran? Boleh, ngagaloler we mah. Tah, anu bade ngagoler di pasian bantal, bade bantal. Ya, oke. Duduk yang nyaman. Jangan dulu dibawa pekerjaannya, jangan dulu dibawa urusan-urusan di luar rumahnya. Hadirkan dulu jiwanya, fokus. Kalau misal gak mau sesi hipnoterapi gak apa-apa, jangan ganggu teman-teman yang jauh-jauh datang ke sini. Yang pengen ada
ketenangan di sini ya. Jadi teteh-teteh fokus, hadirkan jiwanya. Jangan ada yang bolak-balik ke toilet. Ya, karena ada yang curhat juga, Uma aku teh keur menghayati mes-mes punten, mes-mes punten. Punten bade ka WC. Kasihan sayang ya yang jauh-jauh ke sini. Jadi udah enggak boleh bolak-balik. Panitia juga udah enggak boleh sundukan. Udah semuanya fokus duduk. Dikondisikan yang bawa anaknya, kasih pemahaman, kasih pengertian. Barangkali nanti anaknya takut, kasih pemahaman dulu. Oke, siap cintaku. Ini opsional, kalau teteh-teteh mau posisi butterfly hug boleh. Butterfly hug itu salah satu self hipnoterapi. Karena kalau teteh-teteh masih ingat, mind and body are connected. Mind, pikiran, body itu tubuh, are connected, saling keterkaitan, saling terhubung, saling merasakan. Kalau pikirannya mumet, banyak tuntutan, banyak pikiran, tubuh jadi sakit, badan gak enak, rambut rontok, menstruasi gak teratur, karena semua ditentukan oleh pikirannya. Sama juga ketika tubuhnya tenang, pikirannya juga tenang. Bagian amigdala, pusat kontrol emosi kita, yang tadinya gelisah, takut, tidak terkontrol, panic attack, itu bisa jadi tenang ketika tubuhnya kita kasih ketenangan. Dan ini bisa teteh lakukan di rumah setiap sesudah sholat. Ya, saat kekecewaan, amarah melanda, ambil posisi butterfly hug. Ajarkan anak-anak di rumah. Anak Uma 3 tahun sekarang tahu, Uma kalau Uma marah kayak gini Uma. Dia ngasih tahu, Uma kalau Uma marah Uma kayak gini. Biar kita bisa mengendalikan emosi kita. Oke. Butterfly artinya apa cintaku? Kupu-kupu. Hug artinya apa sayangku? Butterfly hug itu seperti kupu-kupu yang sedang memeluk kita. Dan kupu-kupu itu adalah diri kita sendiri. Oke?